Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala ni'matillah wa usalli wa sallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ABM ini, dan harapan dan doa kita semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat bila yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Fatihah adalah surah pembuka dalam Al-Qur'an yang terdiri dari 7 ayat yang diturunkan pertama kali secara lengkap dibanding dengan surah yang lainnya. Surah Al-Fatihah dikatakan sebagai pembuka karena dengan surah inilah Al-Qur'an dibuka dan dimulai. Al-Fatihah juga dikatakan sebagai Ummul Qur'an atau Ummul Kitab karena menggambarkan induk dari seluruh isi Al-Quran, sehingga memiliki banyak manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Bahkan siapa yang memiliki keinginan atau hajat disarankan untuk membaca surah Al-Fatihah. Lalu seperti apa caranya? Dari Syekh Muhyiddin rahimallahu ta'ala mengatakan, barang siapa yang memiliki hajat, maka setelah sholat maghrib hendaklah membaca surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Jangan bangun dan jangan bergerak dari tempat duduknya hingga selesai, kemudian berdoa kepada Allah dengan hajat yang dikehendakinya. Selama hajatnya baik, maka insya Allah akan Allah kabulkan, karena amalan ini teruji kemujarabahnya. Sebab jika Al-Fatihah diamalkan setelah sholat, maka semua hajat akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah keajaiban surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini memiliki banyak keutamaan sehingga dikatakan sebagai Ummul Kitab. Bagi yang mengamalkannya tentu akan dapatkan banyak manfaat serta keistimewaan yang luar biasa. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis juga oleh para alimil ulama, Rasulullah SAW bersabda, membaca Al-Fatihah pahalanya serupa dengan sepertiga Al-Quran. Berikut manfaat surah Al-Fatihah. Pertama, Al-Fatihah untuk kebersihan hati. Dan barang siapa yang membaca surah Al-Fatihah dalam keadaan berwudu sebanyak 70 kali tiap hari selama 7 hari, lalu kemudian ditiupkan pada air suci kemudian diminum, maka siapa yang meminumnya akan mendapatkan ilmu serta hatinya akan bersih dan pikirannya akan jernih, jauh dari yang buruk. Lalu yang kedua, membaca Al-Fatihah agar doa cepat dikabulkan. Bagi seorang yang memiliki nazar, amalkanlah surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Dibaca antara sholat sunnah sebelum subuh dan sholat subuh selama 40 hari. Lalu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apapun hajatnya, dan hajat itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Al-Fatihah untuk keselamatan dunia akhirat. Serta barang siapa yang membaca surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas sebanyak 3 kali dan Al-Falaq juga An-Nas, maka akan selamat tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak nanti. Keutamaan Al-Fatihah dan Basmalah, barang siapa yang mengamalkan surah Al-Fatihah yang dibarengi dengan bismillah di antara salat sunnah dan salat subuh secara istiqomah, maka insya Allah doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Al-Fatihah untuk kesembuhan, pelunas hutang, dan memiliki anak yang berbakti. Dengan izin Allah, bila mengamalkan maka bila sakit akan sembuh. Jika memiliki hutang maka akan sanggup membayarnya, dan jika memiliki anak maka anaknya akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang kelima, Al-Fatihah untuk kelancaran rezeki. Bagi siapa yang mengamalkan surah Al-Fatihah sebanyak 20 kali sesudah sholat fardu 5 waktu, maka insya Allah rezekinya akan luas serta dimudahkan dalam urusan dunia, diberi kebahagiaan untuk dirinya sendiri serta keluarganya, serta diberi akhlak yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan Al-Fatihah dan doa, apabila surah Al-Fatihah diamalkan sebanyak 120 kali setelah sholat subuh, maka ia akan menemukan apa yang dicari serta berdoa, ya Allah,
sebetulnya saya memohon kepadamu dengan keistimewaan surah Al-Fatihah juga rahasianya, mudahkanlah segala urusanku, urusan dunia maupun urusan akhiratku. Maka Allah akan kabulkan permohonan kita dan permintaan kita. Yang keenam, Al-Fatihah untuk membuka pintu rezeki. Dan barang siapa yang mengamalkan surah Al-Fatihah di waktu sahur atau sepertiga malam sebanyak 41 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu rezekinya serta memudahkan segala urusannya tanpa merasa patah semangat dan kesusahan. Setelah membaca surah Al-Fatihah, maka bacalah doa ini. Ya Allah, sebetulnya aku memohon kepadamu dengan kebenaran keagungan surah Al-Fatihah ini juga rahasianya, sampaikanlah aku kepada rahmatmu, karuniamu dan rezekimu. Mudahkanlah segala urusanku, murahkanlah rezekiku yang banyak dan berkah tanpa merasa sulit dan payah. Engkau yang berkuasa, aku memohon kepadamu, kabulkan apa yang aku inginkan, yang aku hajati. Yang ketujuh, dengan Al-Fatihah Allah akan mengabulkan keinginanmu. Diriwayatkan dari Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi di dalam kitab Qadasullah, siapa yang memiliki keinginan lalu membaca surah Al-Fatihah sebanyak 40 kali setelah sholat maghrib dan juga sunahnya, maka permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Fatihah juga mampu menyembuhkan sakit mata, sakit gigi, sakit perut juga yang lainnya sebanyak yang dibaca 40 kali. Jadi jika kita sakit mata, sakit gigi, sakit perut, setelah kita berobat, maka kita jangan lupa untuk berdoa. Kemudian amalkan surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Yang kedelapan, Al-Fatihah untuk kesembuhan penyakit usaha. Menyembuhkan penyakit dengan membaca surah Al-Fatihah sebanyak 40 kali pada air, lalu air itu diucapkan pada kedua tangan, kedua kaki, kepala dan seluruh badan. Jadi caranya, air itu setelah dibacakan tuangkan kepada tangan kita, lalu usapkan kepada tangan, kedua kaki, kepala dan seluruh badan, lalu kemudian diminum, maka insya Allah akan menyembuhkannya dengan izin Allah. Yang kesembilan, Al-Fatihah untuk menguatkan ingatan. Al-Fatihah juga bisa menyembuhkan orang pelupa jadi tajam ingatannya. Caranya adalah, yang pertama, tulislah surah Al-Fatihah dengan huruf Arab pada kain putih yang suci. Yang kedua, masukkan ke dalam air atau gelas. Yang ketiga, meniupkan airnya kepada orang yang pelupa, dan jangan lupa untuk berdoa dan minta disembuhkan dari sifat pelupanya. Dengan izin Allah, maka tidak akan menjadi pelupa lagi. Kemudian yang ke-10, Al-Fatihah untuk pengobatan saat disengat kalajengking. Saat Anda, teman Anda, sang anak saudara Anda ataupun siapapun saat disengat kalajengking, tidak usah panik karena Al-Fatihah juga bisa menjadi obat. Cara pengobatannya di saat disengat kalajengking dengan Al-Fatihah yaitu ambil wadah yang berisi air, lalu kemudian kita ambil garam, kasih garam air tersebut, bacakan Al-Fatihah 7 kali dan minumkan kepada orang yang tersengat kalajengking. Selain membaca Al-Fatihah dan cara-cara tersebut, tentu kita juga dianjurkan untuk selalu berdoa minta kesembuhan. Maka dengan izin Allah akan sembuh, dan dengan izin Allah kita akan disehatkan. Yang ke-11, Al-Fatihah untuk pengobatan sakit gigi. Al-Fatihah juga bisa menyembuhkan sakit gigi. Caranya adalah letakkan jari pada tempat gigi yang sakit, kemudian baca surah Al-Fatihah, dan kemudian baca doa ini sebanyak 7 kali. Ya Allah, hilangkan dari keburukan dan juga kejadian yang saya temukan dengan doa nabimu yang jujur dan juga senantiasa di sisimu. Semoga engkau menyembuhkan dari apa yang aku alami, dari apa yang aku rasakan. Yang ke-12, Al-Fatihah untuk pengobatan sakit gigi untuk teman atau orang lain. Selain untuk kesembuhan diri sendiri, saat sakit gigi Anda bisa mengobati sakit gigi orang lain dengan Al-Fatihah. Berikut caranya.
baca doa ini sebanyak 7 kali. Ya Allah, hilangkan dari keburukan dan juga kejadian yang saya temukan dengan doa Nabimu yang jujur dan juga senantiasa di sisimu. Lalu tiupkan ke arah gigi yang sakit. Kemudian yang ke-13, Al-Fatihah untuk pengobatan mata rabun. Al-Fatihah juga bisa menyembuhkan kelemahan pandangan. Al-Fatihah juga bisa mengobati penyakit mata sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang ingin menyembuhkan kelemahan pandangannya yang kabur atau rabun, maka harus dilakukan yang pertama, memandang bulan pada awal bulan. Jika tidak terlihat atau terhalang oleh awan dan lain-lain, maka lakukan pada malam kedua. Jika tidak dapat, coba pada malam ketiga, atau begitu seterusnya sampai nampak terlihat bulan itu. Yang kedua, apabila telah nampak, hendaklah ia menyapu tangan kanannya ke matanya dengan membaca Al-Fatihah sebanyak 10 kali. Sesudah itu mengucapkan pula sebanyak 7 kali, yang mana yang harus diucapkan yaitu doa ini, doa Al-Fatihah, menjadi obat segala penyakit dengan rahmat-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu ucapkan ya Rabbi sebanyak 35 kali. Yang ketiga, mengucapkan pula doa sebanyak 7 kali. Ya Allah, sembuhkanlah, Engkau yang Maha menyembuhkan. Ya Allah, sehatkanlah, Engkau yang Maha menyehatkan. Sahabat ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, itulah beberapa keajaiban dan kedahsyatan dari manfaat surah Al-Fatihah untuk berbagai hal, untuk dibaca sebanyak 7 kali, 11 kali, 33 kali, 41 kali, dan 70 kali. Semoga bermanfaat. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.